gitu ya. Itu sebelum dia menikah dengan Mbak Natali. Jadi saya sedikit sebenarnya juga bilang apa nih. Itu kenal dekatnya itu dari kapan ya? Maksudnya dalam konteks sebelum pernikahan itu apakah setahun sebelum pernikahan Tadi itu? kan saya udah bilang Mas, sebelum menikah menjalin hubungan sampai akhirnya menikah. Tapi sempat lama nggak sih Mbak komunikasinya Mbak sama Kang Sule? DM-an atau WhatsApp Lama gitu? juga sih, everyday kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya, Kang Sulenya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya terima kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia atau lagu apa ya saat itu. Terus dia udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak BBM gitu ya gitu. Jadi gitu doang sih sampai di WhatsApp, video callan kadang biasanya kalau pas syuting ya udah dia biasa video callan. Masih ingat nggak tepatnya bulan apa, tahun kapan sampai itu DM? Biarkan nanti yang waktu yang menjawab ya. Yang jelas saya berbicara tentang fakta. Memang benar, saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya. Cuman ya konteksnya saya nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak sebelum. Saat itu berarti status Kang Sule single dong. Dan saya yakin juga tidak mungkin cuma saya yang dapat DM sampai move ke WhatsApp gitu. Apalagi ya seorang Kang Sule yang udah punya nama gitu ya, pasti kan berhak saja siapa saja yang berhak untuk DDM dan cantik di luar sana gitu. Mbak ini kan udah lama, berarti kan sebelum dia menikah. Kenapa baru sekarang sih, maksudnya ngasih tahu, mengungkap DM itu? Kenapa nih Mbak? Nggak tahu ya gimana sih wartawannya mengemas gitu. Saya nggak ngerti juga lah. Saat itu kan saya cuma ditanya bahwa ada nggak sih, aku kan model seksi ya gitu. Jadi ditanya apakah memang ada beberapa selebgram atau orang entertainment gitu yang mungkin nge-DM aku atau ngombalin aku. Aku nyebutin di situ pun juga jelas cuman inisial aja gitu ya, nggak menyebutkan nama gitu, tapi sampai diiring seperti itu ya aku juga nggak tahu. Tapi sampai sekarang masih berhubungan nggak sih? Coba tanyakan pada netizen yang mungkin lebih tahu ya. Pokoknya saya no komen lah ya. Bagaimana Mbak, katanya dibilang pansos? Aku di dalam pansos. Iya. Wah, kalau mau mah dari kemarin aja kali ya. Pas pandemi kan banyak yang bikin pansos kan, gimmick atau gimana. Lagian juga saya nggak perlu harus bikin gimmick seperti ini, jadinya pelakor gitu ya. Siapa juga yang mau, apalagi sih single. Apa nggak ngebatin tuh calon suami saya nantinya? Pasti ngebatin lah. Kalau bukan pansos berarti apa dong Mbak? Kan ini kan maksudnya Nggak tahu, sekarang. aku nggak tahu lah. Nggak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai ya kan, mereka lebih pintar kan. Oke, kalau misalkan ini kan maksudnya bicara soal waktu dan timingnya aja ya, ini mulai keungkap maksudnya terus menjadi ramai, ini jadi menjadi sebuah keuntungan masih buat KRI sendiri gitu. Gini ruginya ada juga, karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, rebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi gitu ya, karena gimana pun juga sekarang kan saya juga lagi benar-benar mempersiapkan rilis lagu saya gitu ya, yang nggak tahu pun juga kapan gitu. Jadi gimana ya, cukup tergantung untuk nama karir saya gitu loh. Udahlah cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini gitu. Oke Mbak, gimana Itu jadi kan rasanya terkenal Mbak? Hah? Apa? Gimana rasanya sekarang? Udah dari dulu Mas terkenal, udah terkenal jadi juga banyak kok. yang tahu sekarang Mbak Erni. Kalau sekarang sampai banyak yang tahu juga, seneng enggak gitu juga. Ini malah menguras waktu saya sangat banyak untuk bertemu media ya. Karena gini, kalau nggak ada penjelasan juga, sebenarnya saya sebenarnya mau I don't care aja, nggak mau speak up apa atau gimana gitu. Karena saya hanya ingat saya coba ngobrol ke mama ya gitu kan, biasanya saya curhat ke mama gitu, ya udah coba bertanggung jawab, ngomong aja gitu, bicara yang apa adanya ya, saya bicara apa adanya gitu ya. Jadi saya juga yang nggak
apa ya, ngobrol muluk-muluk. Kalau ditanya punya kedekatan, ya emang saya punya kedekatan gitu loh. Tapi posisinya mereka sebelum mereka melakukan pernikahan. Itu motivasinya apa sih mbak mengungkapin hal ini mbak? Maksudnya kenapa harus diungkapin? Kenapa nggak? Ya udah biasa aja. Telan aja gitu. Udah ditelan aja. Enggak, soalnya gini loh, aku juga jadi shock gitu ya, karena pada saat 2 hari yang lalu deh, ke beberapa kerabat, keluarga juga tentunya ya, pada kaget gitu sampai masuk. Saya juga akhirnya ngecek di YouTube kan, loh kok bisa sampai beberapa banyak akun yang YouTube itu ngebuat ngesangkut pautin aku gitu loh. Dan kebetulan juga memang apakah pas-pasan banget juga dari Mbak Natalinya langsung ngebuat story itu, saya juga nggak tahu. Jadi gini, saya memang follow-followan sama Kang Sulenya doang, karena saya kenalnya Kang Sule. Natali saya kenal itu pun nggak pernah face to face, dan nggak yang tahu dia latar belakangnya kayak gimana juga saya nggak tahu gitu. Nanti pada saat dia menikah dengan Kang Sule, ya siapa sih nggak tahu gitu doang sih gitu. Dan apa ya, aduh sampai nggak bisa ngomong. Waduh. Tapi Kalau ya, itu deketnya gimana sih kak, sampai sama-sama baper kah, atau memang KRI-nya emang KRI-nya juga sampai baper juga Kalau deketin sama Kang Sule? Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana, terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa, dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu. Jadi ya udah, ada baper sedikit, ada Tapi yang memulai komunikasi dari awal itu emang Kang Sule ya? Kang Sule. tapi ada dari pihak Sulenya sendiri keberatan nggak sih dengan kemunculan Mbak Erni sekarang gitu? Sampai sejauh ini fanbase-nya aja kali yang banyak ini ya, pada nge-DM minta klarifikasi atau gimana, kan kita belum dengarkan speak up dari mereka. Barangkali faktornya bukan saya gitu loh, barangkali kan ada faktor lain gitu kan. Cuman ya nggak tahu juga dari pihak Kang Sulenya apa Natalinya memang mau dibikin ngambang atau gimana, kan kita juga nggak tahu ya gitu. Tapi saya di sini lebih baik menyelesaikan terlebih dahulu segimanapun. Ini bulan suci Ramadan gitu, kurang baik banget kalau misalnya saya harus disebut pelakor gitu. Kak, tapi tadi kan dijelasin nih, maksudnya dekat sampai baper, tapi banyak juga yang belum tahu nih hubungannya kakak sama Kak Sule sampai akhirnya nggak deket lagi tuh seperti apa sih awal mulanya? Jadi kan gini, aku tadi udah ngomong kan kalau aku nggak kenal komunikasi lebih awal. Meskipun gue tahu ini artis, ada beberapa kok yang selebgram juga yang orang dunia entertain yang memang suka nge-DM, wajar sih ya, namanya juga cowok gitu ya. Cuman ya aku pribadi terkadang memang kita wanita harus jual mahal dong gitu. Aku nggak pernah mau chat duluan gitu. Jadi selama pada saat akhirnya saya tahu dia menikah dengan Mbak Natali, itu juga kalau nggak muncul-muncul di TV doang tuh paling hanya lihat oh dia nikah, udah gitu doang. Aku juga nggak ada speak up, oh selamat ya Kang, ini nggak ada juga sih dari aku. Cuman ya tiba-tiba dia langsung mengganti nomor WhatsApp gitu kan. Itu notifikasi di WhatsApp kan, kalau misalnya si A mengganti nomor telepon kan kelihatan ya ada informasinya, kayak gitu doang sih.